dampaknya kemana-mana, nggak diniatin ya. Gara-gara ibadah bisa nyembuhin orang sakit, bisa ngembalin orang buta, bisa apa kembali hidup mesti lupa ya. Dan sabar ya, yang jelas itu yubriul akmah wal abros, penyakit kulit bisa disembuhin, kemudian penyakit buta bisa disembuhin, bahkan segala macam penyakit bisa dia obatin berkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dinyatin ya. Kalau sekarang namanya lu mau ngapain udah sebulan puasa terus, pengen supaya gua kelihatan cakep, jangan sampai gagal. Apa namanya, kawin sama si Lela, di Lela ya, yang pada itu baru pun jampe karena aku ya tidak ada si Lela, benar. Bukan tapi pada ibu, tapi ingat si Lela, ingat lagu si Alam. Jadi biar siangnya lepas saya puasa itu nggak beres itu. Atau ada orang tahu dia kalau mau ngapain lu, biar gua punya pokok nambah dulu atau berheran ya. Kalau para aulia punya apa namanya, punya kelebihan itu nggak diniatin. Memang semuanya berkatul ibadah, berkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada yang bilang waktu saya masih ya, Abi mah jangan ini, udah aja laku ya kalau lagi kasih mahalan ya. Jangan 10.000 lagi 10.000 saya ngasih mobil. Tapi walaupun udah begitu laku, nggak ada yang mau dikencingin. Saya sering dengan ludahin Nabi, tenang aja, kalau dulu gua kencing, gua yakin Nabi cuma banyakkan. Oke, ya ini anak muda yang lagi dididik, yang rada-rada bagus, tapi bajunya bagus ya. Kelihatannya melanggar, tapi karena melanggarnya itu dalam ridho Allah, akhirnya terpuji beliau. Mana melanggarnya? Suruh belajar telur, suruh belajar sihir, malah belajar Al-Quran, malah belajar Al-Hadis. Jadi pertanda bahwa orang yang pernah belajar Al-Quran, pernah belajar Al-Hadis, insya Allah hidupnya akan diistimewakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya kayak tadi saya nggak pernah minta ya Allah ija'al apa namanya ludah saya mahal sekali, ludah yang 10.000 kata Allah ibadah apa buat ya Allah. Ibadah itu yang benar. Kalau gua udah sama-sama menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang terjadi. Amin ya Rabbal alamin. Kalau orang pernah ya berobat ke kemari, ternyata dikasih sehatnya mau sama udah saya. Ya orang itu sehat sama udah saya, jangan-jangan diludahi nama saya. Orang saya sendiri yang tidur, saya sendiri yang ini, ya tetap aja belum dikehendaki oleh Allah. Tapi insya Allah malam hari ini dijanjikan untuk sehat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Oke ya, jangan saya dah aku berusaha 8 9 bukan dokter ini ya. Jangan sampai hebat. Mana ya, sampai mana itu kembali? Iya, jadi sudah bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah ya. Awas, hati-hati bapak-bapak ibu juga kalau dikasih kelebihan ya sekarang banyak ya, pulang ngaji doain dong biar berkah, doain. Kalau perlu ya. Tapi semuanya tidak akan berakar, tidak akan berbekas kalau tidak dikehendaki oleh inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kebetulan dijabah Allah, alhamdulillah ini bulan hilangnya kenapa? Ya sekarang mah bukan bulan ini saya, ya tinggalnya terlalu itu mah ya. Nah, sebenarnya kembali ke sini kayak anak kecil nih. Gua kagak nyangka lu kata gurunya
Sehebat itu sekarang udah bisa nyembuhin orang sakit, ya kan? Masih ingat? Masih ingat? Nah, ya, alhamdulillah kalau ingat ya. Tapi bisa nyembuhin nggak tahu. Ya ini sih semuanya kehendak Allah, kan cakep nih. Jangan sampai di arus orang tubuh darah sendiri wah, mana keras harusnya dokter dia ya. Jangan terlalu berat. Kembali. Dan inilah asmi ahadan innama yasbillahu ta'ala. Itulah ya. Jadi pernah suatu saat menteri kena penyakit ya, waktu mengadakan kunjungan ke Aceh, ternyata kayaknya Aceh dah ke Aceh matanya ketusuk itu apa ya, akhirnya menjadi buta. Waduh, gara-gara gua ke Aceh mata gua jadi buta. Pokoknya walaupun bagaimana terus saja Prabowo. Akhirnya apa yang terjadi? Kemana gua berobat, di mata gua masih dinas, gua udah begini. Dengan berita ada apa? Ada apa? Ada anak muda masih gagah banget. Ternyata dia punya kemampuan luar biasa. Apa kemampuannya? Bisa nyembuhin selnya yang benar lu, serius. Ya kalau ngomongnya yang benar lu. Saya apa tuh? Serius, di mana kira-kira mau dijaga? Orang yang lagi sakit sekarang ini sudah lagi sehat. Itu maksud saya. Oke lah kalau gitu coba lu siapin. Nah, sekarang lu ke supermarket sana. Beli apa aja udah, kalau perlu supermarketnya kasih dia. Buat apa? Memberi supaya itu anak mau ngobatin gua. Kalau seandainya gua sampai sehat, maka ini hadiah yang kita bawa akan menjadi milik dia semuanya. Wah, dia datang Rolls ya, pakai mobil mahal dengan yang orang yang tetangga pada ikut ini. Abi, sakit-sakit ada muslim mobil umpama. Kan kebanyakan tetangga itu mau kemana itu sakit-sakit mobil apa kita mau kemana ke urusan gua ngapa? Kemarin saya berangkat ya Allah, mudah-mudahan dikabul Allah, penyakit hilang, ya Allah. Kemudian kemarin walaupun nggak hadir, saya di depan acara sekali. Apa yang dilakukan di Malang kemarin saya tahu semua, gara-gara ada YouTube. Jadi nggak usah halian sorry mesti jangan macam-macam. Sebelum lu tahu buat duluan. Kalau dia istimewa, lu mah tahu kena ngongkos, gua mah gratis. Malah ada yang berangkat ke Malang terset dulu, berarti kan ada modal ngopi tuh. Alhamdulillah. Oke ya. Ini kemana ini lagi? Tapi insya Allah kalau dulu gitu ini masuk lagi insya Allah ya. Mana? Okelah kalau gitu kita berangkat. Berangkat kemana menteri? Kata lu berobat. Oh iya akan gitu. Berangkat belajar gajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggak tahu apa dulu salamnya ya. Santi. Betul dah. Rahayu. Salam. Kalau mau Quran salam Pancasila. Makoli inna rahmatan. Tidak ada punya guru dari saya. Setiap orang makoli inna rahmatan. Sama semut ngomong, sama cacing ngomong, kan lama-lama anjing makan. Sudah, jangan diikuti dengan berhubungan ya. Jangan sampaikan lagi gara-gara apa bentuk normalnya ya.
Oke, akhirnya berangkat. Emang lu benar, gua dengar apa menteri bisa nyembuhin segala penyakit. Lu jangan apa main-main. Ini gua kena penyakit ini gara-gara kunjungan ke Aceh kemarin. Pokoknya harus kembali dari sini, mata saya normal lagi. Itu ya, itu gimana menteri siapa ya? Purbaya itu siapa si Bahlil apa Bahlil ya? Si Bahlil udah kecil ketawa kalau matanya. Pokoknya begitu lah ya. Terus apa aja? Obatin gua. Ini lu tahu banyak nih mobil gua bawa, motor gua juga sediain. Apalagi yang namanya kebutuhan dapur bisa sebulanan cukup nih. Jadi semua bakal lu. Nah, kebanyakan aja. Kalau dikasih kebanyakan yang itu nggak salah juga. Kalau masih tambahin apa? Karena bahasa basi namanya juga nggak salah juga. Enggak, bilang dia mau pengen ngasih hari pengen sih ngomong tambahin kamu kan tambahin. Saya salah menteri enggak. Emang gua udah niat. Yang penting lu sembuhin penyakit gua, maka apa yang ada di depan kita akan menjadi milik lo. Oh begitu bedanya. Cuman I'm sorry banget menteri. Oh apa lu? I'm sorry. Sorry to say. Belajar Inggris soal itu saya benar gua kan menteri dia saya tahu dulu saya ngeri ya saya ini nggak bisa menerima semua emang apa Bakola inilah asli dari situ ya ini satu hune insol lah ibu orang anak jumlahnya jadi khabar inai lah ibu orang anak asli nehatakan isun ya ngawarasakan isun ahadan insuiwong innama pasti neyasti kan pasti neyasti sehat Allahu sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Begini menteri gak usah banyak-banyak ngomong. Walaupun menteri tambah juga enggak menarik perhatian saya. Sebab syarat terlalu berat. Emang bagaimana? Jujur aja menteri saya ini enggak asli tiada menyembuhkan atau tiada mampu untuk menyembuhkan keadaan seseorang termasuk lu menteri ya bidatnya itu termasuk lu ya kenapa sebabnya innama yashfillahu ta'ala pastinya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah ya banyak ayat syifa banyak di Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Apa lagi? Banyak ya yang kita baca juga ada orang pengen dibaca saya baca tuh. Wa nunazzilu wa shifaa'un lima fis sudur alam wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang paling masyhur wa idza maritu wa huwa yashfi. Apabila aku sakit maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau
Jadi nyariin yang ngobatin ya, bukan yang nyembuhin. Ya. Kalau yang nyembuhin, ya hanya Allah ya. Dan jangan suka salah kafir kalau ada orang soleh dapat musibah. Nah lo, kena batunya lo. Bukan dia yang kena batunya lo. Yang langsung yang terus melunjak sama agama itu yang kena musibah ya. Orang soleh. Katanya kalau para wali, lau khaufun alaihim. Lihat tafsirnya la khaufun alaihim, walahum yahzanun fil akhirat. Di akhirat tidak terjadi yang namanya ketakutan, yang namanya dunia. Jangan ini hibur mawaliya. Para wali, para nabi juga banyak yang ketakutan selama mereka hidup di alam dunia. Kesusahan mereka sama-sama alami. Yang namanya dicemburui istri, bukan hanya kita, Nabi sendiri pernah dicemburui sama orang, cuma Nabi melawannya dengan ketawa. Kalau kita karena lagi kesel sama bini, kawin lagi, nah ini penyakit. Oke ya, kita balik kita berarti mana 7 kali biar pada paham, pada itu biar nanti biar jauh kantornya. Kalau perlu tembak, udah kebagian beton, baru. Jadi beliau katakan seorang TNI ya. Mana? Hari mana? Baik nama. Innama yashkurullahu ta'ala. Mana? Kan kali juga ada tanda itu ya. Baik aman billahi ta'ala ini. Udah, kelihatannya ya nggak apa-apa. Ngerti nggak ngerti, kelompokkin aja. Pokoknya kalau guru ngeband kita keband aja. Jadi kelihatan ngerti. Emang ngerti yang mana? Nggak tahu gue juga. Ngerti aja apa? Siapa tahu gara-gara ngerti, latah aja ngerti mau. Ya pokoknya lihat aja udah. Lu beri aman ngerti nggak? Tenang aja. Itu yang berdoa. Dan bila ngerti takut bohong, tenang aja. Fa'in aman tak nih. Lihat ya. Mana tandanya? Fa'in aman billahi ta'ala. Fa'in berulang ya. Insya Allah kalau udah berulang nanti apal. Sebab kebanyakan kemarin juga saya bilang, kenapa itu anak kecil apal semua lagu-lagu? Orang tiap hari melihatnya itu juga melihat lagu apa aja apal. Sebab bukan di YouTube yang giliran ngaji aja kacau kan. Balik lagi ke apa? Kombinasi apa? Kombinasi mata sapi, misalnya nafas sapi, misalnya mata sapi orang lihat matador, ya. Misalnya mata sapi, misalnya nafas sapi, misalnya mata sapi kesal, buat ambil, kalian sekalian tadi aman nasinya, ya, jangan makan. Pas saya tanya itu belum nasi, ya. Oke, kita kembali ke pelajaran ya. Ini saya begitu hobinya mengulang-ulang kalimat ini, sebab ini kalimat pernah lewat melalui mulut yang mulia baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di mana para malaikat terutama di mata Allah Subhanahu melafazkan apa yang didapatkan oleh Nabi ada nilainya tersendiri ya. Sehingga sering saya ngeluarin hadis, dijaminkan kalau orang-orang yang rajin ulang-ulang apa yang diucapin oleh Rasul ya. Nasallallahu ra'an sami'a maqalati fa'aha wa sami'aha fa'adaha. Udah enggak lepas. Dijaminkan lahir batin kalau orang sering mendengar mengulang-ulang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita kembali. Fa in amanta billah, ini juga ya apa? Fa in maka jika kalau inna sesungguhnya anna
sesungguhnya juga karena seolah-olah lakina akan tetapi kalau in ya in aman tuh ya kalau aman kalau kita mau in hampir dia takut ntar habis doang ke rumahnya kan mau ngapain ada sate kira-kira 10 tusuk mau buat aman nggak ada yang makan. Nah, jawabnya apa? Jangan langsung berangkat in Sya'Allah ya innya itu tulisannya begitu Sya'at pakai sendiri pakai alif Insya'Allahu. Nah itu jawaban yang paling tepat Insya'Allah. Apa artinya in jika Sya'at berkehendak Allahu apa Allah. Jadi jawabannya insyaallah ada kok yang pas ya insyaallah. Kalau memang Allah menghendaki, insya Allah saya ke rumah bisa mau saya makan. Ternyata begitu saya ditawarin atau kita ditawarin di rumah kita juga potong kambing, kira-kira aku nggak ke rumah tetangga mau ngapain makanya insya Allah. Jangan salah-salah ya, kadang-kadang sawah apaan sawah rumahnya sawah apa insya Allah ya. Itu perhatian Ma'amumron. Kalau baca Fatihah intinya siratal intinya kan baca itu Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Jadi maksud saya ngomong jangan diikuti. Jangan sampai makhluk rahmatan makhluk itu rahmatan pun. Saya sama kalau ngomong semut dua lah, baik ya. Insya Allah. Ya. Sering saya apa yang disurat tadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ada lakukannya jangan kau ucapkan kepada sesuatu ini fa'ilan bahwa aku akan melakukan satu kegiatan tapi jangan lupa katakan insya Allah. Nah ini sekarang kita mungkin fa'in amanta tapi bukan fa'in sya'a fa'in amanta ya. Fa'in maka lamun amanta iman siro bahasa kagaknya fa'in maka kalau amanta lu iman ya. Kalau aman itu saya iman amanat mereka perempuan iman amanu mereka laki-laki beriman amanah berarti kita beriman. Nah di sini fa'in amanta fa'in maka jika amanta beriman engkau billahi dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla jalaluhu wahda da'autullah maka berdoa saya Allah akan Allah. Begini menteri saya sih kepengen apa yang menteri bawa ini jadi milik saya semua. Ya udah kalau gitu sambil gua ya gimana kayak terserah lu gua nggak mau ikut campur cara mengobatin. Yang penting kalau seandainya sehat ini barang milik lu semuanya. Begini menteri jangan nafsu fa'in amanta yang nyuruh itu bukan saya tapi Allah. Itu Allah siapa akan bingung ya. Udahlah dijawab pokoknya Allah. Ya apa namanya? Fir'aun juga wa rabbul alamin. Itu lu Musa ngomong rabbul alamin Tuhanku Allah. Siapa itu Tuhan? Rabbuka wa rabbu abaika. Tuhan lu Fir'aun sama Tuhan bapak lu. Nah sekarang kalau lu jadi Tuhan yang Tuhanin bapak lu siapa? Pak kata Fir'aun yang jadi Tuhan lu siapa? Nabi Musa ya Tuhan Allah bukannya lu. Nah kalau lu jadi Tuhan bapak lu apa? Tuhannya siapa? Ibu ngaku Tuhan
Sekarang saya tanya, kalau ibu ngaku Tuhan, yang menghani ibu siapa? Yang jadi Tuhan ibu siapa? Kan bingung, Fir'aun sendiri. Iya juga ya kalau kita pikir benar lu. Padahal banyak yang terima. Amba saya mau Nabi Musa ditanya wa ma rabbul alamin. Yang jadi Tuhan lu, yang kata lu Tuhannya alam itu siapa? Kata Nabi Musa, Tuhan kita semuanya adalah Allah. Segede lu Fir'aun kagak pantas jadi Tuhan. Nah kalau lu jadi Tuhan, yang menghamil bapak lu, engkau lu siapa? Berarti mereka tempat Tuhan kan ngobrol. Nah, oleh karena itu jadi ini menunjukkan bahwa para nabi juga di samping nakal ada dalil akal gunakan ya. Kayak Nabi Ibrahim kan pernah hancurin berhala, semua dihancurin illa wahid kecuali satu. Ramai mereka kurang ngajar ini anak hancurin Tuhan kita. Muncul Nabi Ibrahim, nggak usah rame-rame cing. Sekarang kan ada bisa tuh, tanya aja mancing jaga yang hancurin apa namanya selain lu tuh. Patung-patung kecil siapa? Ih, goblok Ibrahim. Oh goblok, itu kan patung nggak bisa ngomong. Oh yang lebih goblok cing. Orang yang nggak bisa ngomong dianggap Tuhan kan begitu. Jadi pakai akal ya. Nah oke ya akal. Nah ini itu tahu nih. Kalau seandainya lain maka jika aman tak beriman engkau billahi dengan Allah Subhanahu da'antu ini. Jadi nggak langsung terima, da'antu baru saat itu saya akan berdoa kepada Allah. Maka insya Allah kalau saya sudah berdoa, doa saya didengar sama Allah. Dengan didengarnya doa akhirnya apakah maka menyembuhkan Allah akan diri Anda ya. Begini menteri iman dulu dah. Baru saya berdoa sama Allah. Dengan adanya menteri iman, saya berdoa minta kesembuhan, maka insya Allah itu doa diterima. Ujung-ujungnya menteri pulang dari sini dalam keadaan sehat walafiat sebab sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang minta kita doa, tanya. Jangan tanya iman apa enggak, pasti iman. Cuman berbisik aja. Terus juga sholat subuh enggak. Ya. Banyak sholat cuma kesiangan. Oh iya. Kalau sholat awal waktu itu ajaran Nabi. Kalau seandainya sholat subuh kesiangan ajaran Nabi mana? Enggak ada sebelum dari Nabi yang goblok. Akhirnya apa? Ya didorong oleh rasa ingin sehat ya. Tapi yang jelas yang melatar belakangi ini sendiri adalah hidayah dari Allah. Fasyafaka maka insya Allah engkau akan dikasih kesembuhan oleh Allah. Dengan adanya begitu akhirnya apa? Fa'amana maka beriman sendiri billahi ta'ala dengan Allah ta'ala sesuai dengan janji. Fasyafahullahu ta'ala begitu itu si menteri beriman maka langsung itu anak muda berdoa dan doanya dikabul oleh Allah. Akhirnya itu si menteri dikasih kesehatan oleh Allah ya. Terus ya lewat aja teman. Kalau ya ini menteri kemana yang berangkatnya ini? Apa langsung ke puncak atau kemana ya? Terusin. Wa akal malik geraja. Fa akal malika maka mendatangi menteri al malik akan raja. Wah, udah sehat berapa bulan gua ngantor nih. Gara-gara tertusuk barang di Aceh ya. Sekarang udah sehat udah. Oh, ini selamat Pak Tua. Selamat.
sama. Ya kan dulu kan kami cabut sih. Wajah rasa lain. Begitu nyampe kemari, nyampe ke raja, ya. Jalasa maka duduk si menteri ilahi mendekati si Malik, ya. Selamat pagi Bapak. Bukan dari kemarin sakit, kesusun barang nggak ada. Pokoknya kamar ada ini sebagaimana dia biasa duduk di mana. Ya mungkin kalau kita kan ke kantor masing-masing. Bapak lahul Malik cuma itu presiden penasaran. Ini anak kok bisa sembuh mana? Bapak maka berkata lalu bagi si menteri dari Al-Malik yang ngomong adalah raja. Kalau lalu Malik itu kalau pakai dia, man radda alaika basar. Sini Pak Ahlil, sini. Iya Pak, Anda Pak. Enggak, setahu saya kan bukan Anda waktu kunjungan ke Aceh ketusuk mata ente. Akhirnya ente kan buta. Oh sekarang bisa sehat lagi. Siapa yang mengembalikan? Gimana tadi? Man radda alaika basar. Siapa yang mengembalikan kenormalan pandanganmu? Siapa yang menyembuhkan yang sakit daripada matamu? Qala Rabbi. Maka itu menteri ngomong apa? Oh, kalau ngomong soal yang bikin saya sehat, raja enggak lain. Rabbi adalah yang ngurusin saya, yang jadi Tuhan saya. Rabbi kalau bahasa anak sekarang is my God, ya, dia adalah Tuhan saya. Oh, siapa si Fir'aun adalah ya. Kalau berkata, lu kan kemarin ke Aceh ada apa namanya ngadain kunjungan sakit gara-gara ketusuk sesuatu, maka lu sekarang kok bisa sehat lagi? Berobat di mana? Di rumah sakit. Nah ini apa? Budak suci yang operasi lu. Kan banyak yang dioperasi sama budak suci. Bukan budak suci, itu budak suci. Bahasa apa itu? Bukan bahasa Indonesia ya. Jadi orang non-Islam yang ada ini. Terima kasih lah. Kata si menteri yang kembaliin kesehatan mata saya atau yang membuat kembali normal pandangan saya, Rabbi adalah Tuhan saya. Itu si raja bukannya penasaran dari Tuhan, malah dia nanya, qala walaka rabbun ghairi, dan laka bagi kamu, apakah laka bagi kamu Rabbun ada Tuhan ghairi selain saya? Yang memiliki Tuhan saya. Emang lu punya Tuhan selain gua? Oh, tadinya itu menteri menganggap bahwa rajanya adalah Tuhannya. Sekarang sih ya jarang sih yang ngomong presiden Tuhan saya. Cuma dalam kenyataan banyak yang presiden, banyak yang direktur yang ngalahin Allah ya. Buktinya kalau setengah 7 suruh ke pabrik, jalan yang telat rata-rata jam 6 udah nyampe. Sebab apa? Kepengen kelihatan pimpinan supaya saya punya pangkat dinaikin. Dengan naik pangkat saya akhirnya bertambah gaji. Ya. Setengah 7 harus ada di kantor. Jam 6 udah siap. Tapi kata Allah setengah 5 harus siap di masjid. Kayaknya masih nggak cukup, bisa lebih dari 5 kan cukup. Ini alhamdulillah golongan dia yang ada, dia yang imami, dia yang imamum. Ada suatu teman juga di luar anak yakin jatuh di rumah mandi. Oke, untuk pengakuan nggak ada. Sama semuanya la ilaha illallah. Tapi soal banyak banget yang ngalahin Allah. Kalau di Pulau Bati nama
setengah 12 turun di rumah, belum enggak? Kata Allah setengah 12 belum tahajud, enggak dulu. jadi kalau secara kenyataan nggak ada siangan Tuhan. Tapi kalau kita telusuri banyak banget yang anggap lebih besar pimpinan daripada Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa tetap dari dunia sampai ke akhirat dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Mohon maaf Bapak Presiden, kalau bicara soal Tuhan, ya bukan hanya Tuhan saya, Rabbi, Tuhan saya, wa rabbuka, dan Tuhan engkau, Allah itu adalah Allah. Nah, kita saja ya. Walaupun singkat melewat ini. Rabbi wa rabbuka Allah, itu ya, sampai itu ya. Fa'akhalahu, maka ya dari santri akhalah itu kalau secara artinya tekstual mengambil, tapi kalau akhalah banyak digunakan maka menyiksa. Rabbana tu'akhirna in nasina au akhtana, ya. Kalau bahasa aslinya jangan kau ambil saya. Apa diambil di sini? Antara akhirnya ayat antara, ya. Maka begitu mendengar Tuhanku ada Tuhanku dan Tuhanmu wahai Presiden adalah Allah, kata menteri, itu si raja marahnya bukan lain, ya. Akhirul malik, maka menyiksa Malik kepada si itu menteri. Falam yazal yu'adzibuhu, maka tidak berhenti orang mengajar. Ternyata di belakang kedua gua katanya nggak ada yang bisa menolong itu, cuma gua ternyata lu punya Tuhan lagi, diseksa dan diseksa. Falam yazal yu'adzibuhu, maka tiada henti itu si Malik, yu'adzibuhu, menyiksa si Malik, akan si raja si Malik salah. Fa'akhadahu, maka menyiksa si raja akan Malik. Falam yazal, maka tiada henti yu'adzibuhu, menyiksa Malik, menyiksa Malik ya raja akan menteri. Hatta dalla 'ala gulam, padahal tadi sudah bersembunyi dengan bawa nama gua. Kata guru si anak kecil, suatu saat aku bakal dapat cobaan, tolong jangan meliputin nama gua ya. Akhirnya itu si menteri karena diseksa sampai tukang nyeksa kecapean. Akhirnya itu si Malik, itu siapa? Itu si menteri, bukan Asia. Dalla, arti dalla itu dalil, menunjukkan al-ghulamin, atas anak kecil yang ngajarin dia, yang kebetulan itu anak kecil diangkat sama raja untuk menjadi penerus tukang teluh, tukang sihir. Paham ya Pak? Kalian paham nggak? Kurang. Kalau berubah, karena sebesar sedikit ya ngerti. Kalau begitu datang ke kantor lah, udah sehat tuh, ya udah alhamdulillah. Kalau ngomong yang ngobatin dulu siapa? Yang ngobatin mana kecil, kalau bicara yang nyembuhin lain. Dan kamu siapa? Yang nyembuhin bukan anak muda, tapi adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Raja marah, emang ada Tuhan selain gua? Jangan lah, kalau mau jujur, Tuhan saya, Tuhan Raja adalah Tuhan saya dan Tuhan Raja adalah ngerti ya. Tuhan saya, Tuhan Raja Allah. Pas dengar apa nama Allah, emang lu punya Tuhan selain gua? Ya iyalah, Tuhan gua, Tuhan lu Allah. Kayaknya kamu itu kira-kira. Akhirnya raja marah,
ibu anak, akhirnya itu sementri nggak berhenti diseksa sama raja. Jangan-jangan sekarang yang diseksa menteri, yang tukang meksanya juga kecapean. Karena kecapean, jadi teruskan minggu depan. Mudah-mudahan udah ngakak lagi itu. Sudah, sekarang dalam keadaan diseksa tapi dalam rahmat Allah. Sebab apa? Diseksa gara-gara mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan bentuk musibah kayak apa dengan la ilaha illallah akan diganti rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kita minta kepada Allah, Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dinika dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن